Panggil saja Kusem, pemuda yang bekerja sebagai tukang paket dengan motornya. Setiap hari, Kusem selalu bekerja mulai dari pagi sampai malam hari karena kewajibannya sebagai tukang paket. Seperti biasa, Kusem bangun pagi dan mulai siap-siap bekerja. Kusem ini hidup sendiri dikarenakan orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Seperti biasa, Kusem selalu mampir di sebuah warung milik Mbok Yen dan Pak De Joko. Kusem bahkan sudah sangat akrab dengan kedua pemilik warung tersebut. "Mbok, kopi 1 yo," pesan Kusem. "Yo Sem, tunggu yo," balas Mbok Yen. Kusem, udah ngopi aja," ujar Pak De Joko. "Yo Pak De, biar gak ngantuk," balas Kusem. Tidak berlama-lama Kusem pun langsung cabut dikarenakan harus mengantar paket. "Selesai juga nih," ujar Kusem. Pada saat Kusem mau pulang, cuaca langsung mendung dan akan turun hujan. "Waduh, bakal hujan gede nih. Untung bawa jas hujan," ujar Kusem. Dan benar saja, hujan mulai turun sangat lebat, membuat Kusem agak sulit melihat jalan, tapi masih tetap ditabras olehnya. Saat di tikungan, Kusem tak melihat dari arah berlawanan ada motor yang mana. Saat itu Kusem yang agak ngebut dan membuat Kusem berserempetan, lalu mereka terjatuh. Untung Kusem hanya luka sedikit karena dia posisinya agak siap dan pakai helm. Sedangkan orang yang diserempetnya tidak memakai helm, bahkan ternyata berboncengan. Pemotor itu sepertinya parah karena hanya diam tidak bergerak. Kusem pun langsung panik dan bimbang antara menolong atau tidak. Akhirnya, Kusem memilih meninggalkan mereka, entah apa yang ada di pikirannya itu. Sampailah di rumah, Kusem langsung mengobati lukanya yang tidak parah, hanya lecet-lecet. "Waduh, apes gimana ya, orang itu masih hidup gak ya?" guman Kusem. Waktu menunjukkan pukul 9.30 malam, Kusem langsung tidur dan dia bermimpi sedang berada di hutan. Saat di tengah perjalanan, dengan kebingungan Kusem dikejutkan oleh 2 orang memakai jas hujan. Namun di saat Kusem menyapanya, kepala mereka jatuh dan wajahnya sangat mengerikan, hancur dan berdarah. Kusem langsung kaget dan berlari menjauh. Di saat Kusem berlari, dia tersandung dan terjatuh. Kusem pun bangun dari tidurnya dan ketakutan atas mimpi yang dialaminya itu. Esoknya, Kusem seperti biasanya mengantarkan paket dan berniat mampir ke warung Mbok Yen. "Lah, kok tumben tutup?" gumam Kusem, lantaran warung Mbok Yen nutup tidak seperti biasanya. Jam menunjukkan pukul 8:10. Kusem yang sudah selesai mengantarkan paketnya dan mau menuju rumahnya. Di jalan, Kusem sempat berhenti lantaran warung Mbok Yen ternyata buka. "Mbok, kok tadi pagi tutup?" tanya Kusem. "Iya Sem, tadi lagi pagi Mbok Yen sama Pak De benerin rumah. Soalnya hujan kemarin lebat banget, mana gentengnya pada bocor," balas Mbok Yen. "Oh, lah Pak De kemana Mbok?" tanya Kusem lagi. "Pak De lagi ambil tempe di rumah," balas Mbok Yen. "Oh, aku bikinin kopi 1 ya Mbok," pesan Kusem. "Iya bentar," jawab Mbok Yen. Kemudian datang seorang sopir truk dan kernetnya. "Bu, bikinin teh hangat 2 ya," pesan sopir truk itu. "Iya," jawab Mbok Yen. "Saya dengar di tikungan arah Muncur ada tabrak lari ya Bu?" tanya sopir truk ke Mbok Yen. "Iya benar, korbannya 2 orang, yang satu meninggal dunia dan satu lagi masih hidup, cuma luka ringan," balas Mbok Yen. "Parah banget sih yang nabrak, gak tanggung jawab," ujar kernet sopir truk itu. Kusem hanya mendengarkan saja sambil main handphonenya. Sopir dan kernet truk itu pun membayar lalu pergi. Di saat itu lampu tiba-tiba mati dan turun hujan lebat. "Mbok, kok bawa bangke ya?" tanya Kusem. Mbok Yen cuma diam. "Mbok?" ujar Kusem mencari Mbok Yen karena kondisi lampu mati. Dia menyalakan lampu flash yang ada di HP-nya. Bau bangkai semakin menyengat membuat Kusem mual. Lampu flashnya diarahkan ke penjuru warung dan alangkah kagetnya, Kusem melihat Mbok Yen udah ada di sampingnya dengan kondisi mata keluar, kepala pecah, dan banyak darahnya. "Sam, kenapa kamu kabur sehabis nabrak Mbok?" ucap hantu Mbok Yen tersebut. Dek, Kusem kaget ternyata yang ia tabrak Mbok Yen. "Anu Bo, maaf," ujar Kusem. Tiba-tiba
Boyen memegang tangan Kusem di saat Kusem mau lari. "Maaf Bo Kusem, tidak tahu Bo, maafin Kusem," ujar Kusem ketakutan menangis. Akhirnya Kusem berhasil lari menuju motornya walaupun kondisi sedang hujan lebat. Namun Kusem tak menghiraukannya lantaran ketakutan. Kusem menyalakan motornya langsung tancap gas dari warung Boyen. Ketika di jalan Kusem bertemu Pak D Joko, suami Boyen. Pak D, ujar Kusem. "Kamu kenapa Sem, kok ketakutan gitu?" tanya Pak D. "Itu Pak D, Boyen," balas Kusem sambil ketakutan. Namun ketika dia melihat Pak D lagi, Kusem terkejut melihat Pak D Joko sudah berubah menjadi pocong dengan wajah yang seram dan bonyok. "Ah!" ujar Kusem ketakutan dan menyalakan motornya tanpa terkendali. Dan membuat Kusem menabrak gerbang musola di pinggir jalan. Kusem pun pingsan. Jalan di daerah situ terbilang jalanan sepi, apalagi rumah warga saling berjauhan dan banyak alasnya atau hutan. Kusem pun terbangun dan sudah berada di dalam musola sambil dikerumuni warga yang hendak sholat subuh. "Alhamdulillah sudah sadar," ucap para warga. "Kamu kenapa? Kok bisa nabrak pagar musola?" tanya seorang ustadz. "Anu Pak, tadi malam ketemu hantu," balas Kusem. Seketika warga terkejut, begitupun Pak Ustadz atas apa yang dikatakan Kusem itu. "Hantu? Di mana kamu ketemu hantu?" tanya seorang warga itu. Kusem pun bercerita apa yang dialaminya itu. "Hah? Boyen udah meninggal kemarin karena kecelakaan dan Joko juga meninggal," ujar para warga. Kusem pun kaget, ternyata benar yang berserempet dengannya itu Boyen dan Pak D Joko. Kusem pun memejamkan matanya sambil merenungkan atas apa yang ia perbuat itu. Ketika Kusem membuka mata, dia terkejut lantaran para warga itu berubah menjadi pocong yang sangat amat mengerikan, sehingga membuat Kusem berteriak. "Ah!" Kusem terbangun dari tidurnya. Ternyata semua hanya mimpi, dan dia merasakan itu terasa nyata, namun hanyalah sebuah bunga tidurnya saja. Kusem lantas memeriksa ke warung Boyen. Warung itu buka dan normal, banyak pelanggan dan juga di depan ada Pak D Joko sedang menyapu halaman di depan warung. Syukurlah ternyata bukan Boyen dan Pak D Joko yang berserempet denganku dan aku tinggalkan itu, gumam Kusem dengan rasa bersyukur. "Bo, bikinin kopi biasa ya," pesan Kusem. "Iya Sem," balas Boyen. Pak D Joko menghampiri Kusem. "Sem, kamu kenapa mukanya pucat dan lesu gitu? Kamu sakit?" tanya Pak D Joko. "Enggak Pak D, Kusem cuma kelelahan kayaknya," balas Kusem. "Ini Sem kopinya," ucap Boyen. "Makasih Bo," balas Kusem. Kusem pun mengantarkan paketnya, namun saat di jalan Kusem masih memikirkan kejadian kemarin. Hingga waktu menunjukkan pukul 7 malam, Kusem sudah mengantarkan paketnya, hanya tinggal satu lagi di alamat tertulis Desa Muncur. Kusem langsung menuju lokasi, tetapi sepertinya ada yang aneh. "Baru jam 7-an, kok sepi banget ya?" gumam Kusem. "Baru jam 7-an, kok sepi banget ya?" gumam Kusem. Jalan yang tadinya masih banyak kendaraan yang melintas, namun tiba-tiba menjadi sepi. Suasana pun menjadi agak berbeda, namun Kusem masih tidak terlalu menghiraukannya. Dia tetap melanjutkan pengantarannya. "Perasaan jam segini masih banyak warga deh yang keluar," gumam Kusem keheranan. Bagaimana tidak? Lantaran saat Kusem sampai di Desa Muncur yang biasa dia ke situ, kalau waktu sehabis Isya masih rame, dan bahkan desa tersebut termasuk desa teramai lah. Sampailah Kusem di alamat tersebut. "Permisi, paket," ujar Kusem sambil mengetuk pintu. Kemudian pintu dibuka oleh seseorang perempuan berparas cantik. "Ini Mbak paketnya." Kusem menyerahkan paket yang dia bawa. "Makasih," balas perempuan itu dengan nada datar. Kusem pun hendak pergi dan menuju motornya. "Mas, kenapa kamu gak tanggung jawab apa yang kamu lakukan?" Perempuan itu bertanya dengan nada datarnya. Langkah Kusem berhenti sejenak mendengar perkataan perempuan itu. Emang semua itu karena kecelakaan. Namun sebenarnya yang salah itu tetap si Kusem lantaran dia naik motornya agak ngebut, terus tidak beraturan dan mengambil jalan yang bukan jalannya, atau melewati garis. "Anu, tanggung jawab apa ya Mbak?"
balas Kusem sambil melihat perempuan itu. Namun pas Kusem melihatnya, perempuan itu sudah tidak ada, tapi pintunya masih terbuka. Aku yang kau serempet dan kau tinggalkan begitu saja. Suara perempuan itu. Kusem kebingungan lantaran hanya ada suaranya tanpa rupa orangnya. Kusem semakin bingung dan ketakutan. Kusem pun menuju motornya dan akan menyalakannya, namun motornya tidak mau menyala. Kau tak akan bisa lari. Kau harus terima akibatnya. Suara perempuan itu terus terdengar walau tanpa rupa. Kusem pun lari meninggalkan motornya sampai dia berhenti, lantaran dia ternyata menuju ke arah rumah itu lagi. Kusem berlari lagi dan terus selalu sama saja, seakan-akan dia hanya berputar-putar saja. Aku minta maaf. Aku minta maaf, tolong maafin aku, ucap Kusem. Kusem pun mendengar suara azan berkumandang. Kusem pun menuju suara azan itu. Sampailah Kusem di sebuah masjid. Dia heran karena banyak warga yang menuju masjid. Bagaimana bisa seperti itu? Lantaran tadi Kusem berlari tak ada satupun orang, namun dia pas di depan masjid itu banyak orang. Kusem juga heran, lantaran dia itu masuk ke desa tidak terlalu lama, namun kenapa sudah subuh? Mas, pundak Kusem ditepuk oleh seorang warga yang hendak sholat subuh. Kusem pun kaget dan melihat siapa yang menepuk pundak itu. Mas, jangan ngelamun, ujar seorang warga. Iya pak, balas Kusem. Kamu dari mana? Ucap warga tersebut. Kusem pun menceritakan kejadian yang ia alami. Sontak warga itu terheran-heran lantaran apa yang diceritakan Kusem itu, dan lokasinya juga tidak ada yang mengetahui alamat rumah itu. Ya sudah mas, kita sholat dulu, habis itu kita cari motor, ajak seorang warga yang namanya Pak Sumbul. Kusem pun langsung wudhu dan sholat subuh. Lah mas, dicari semalam gak ketemu. Seorang hansip menghampiri Kusem yang sedang menuju lokasi motornya bareng Pak Sumbul. Ada apa emangnya? Tanya Pak Sumbul ke hansip. Itu loh, Pak, semalam saya lagi keliling. Taunya saya lihat ini orang masuk ke gang kuburan, dan saya tungguin siapa tahu bakal putar balik. Ternyata gak balik-balik. Saya pun curiga dan saya samperin ke kuburan. Ternyata hanya motornya saja, orangnya gak ada, ucap hansip. Kusem kaget lantaran dia itu menuju ke sebuah rumah. Tanpa basa-basi, Kusem dan Pak Sumbul menuju rumah itu bersama hansip. Benar saja, ternyata motornya masih ada di depan pintu masuk kuburan. Kusem, Pak Sumbul, dan hansip sudah berada di pos ronda. Kusem pun bercerita ke hansip itu dan si hansip pun merasa kasihan. Kemarin tuh ada seorang warga di sini terjadi korban tabrak lari dan dia meninggal dunia di tempat. Mereka itu kakak adik, jelas Pak hansip itu. Kusem pun merasa... Kusem yang sedang ingin tidur langsung terbangun karena pintunya ada yang mengetuk. Iya, siapa? Ujar Kusem yang sedang menuju ke depan untuk membuka pintu. Setelah Kusem membuka pintu, ternyata seorang lelaki tua. Ada apa pak? Tanya Kusem kepada orang tua tersebut. Apakah ini benar dompet punya kamu? Orang tua itu menunjukkan sebuah dompet berwarna hitam yang tak lain itu milik Kusem. Iya pak, benar. Kok bisa sama bapak ya? Tanya Kusem yang kebingungan. Aku menemukannya di kuburan desa Muncur, balas orang tua itu. Makasih banyak ya pak. Kusem pun berterima kasih kepada orang tua itu, dan tak lupa Kusem memberikan uang kepada orang tua itu sebagai uang terima kasihnya. Namun orang tua itu menolaknya, dan dia pun pamit pergi. Namun saat akan pergi, orang tua itu berkata, sepertinya kamu harus mengakuinya atas kesalahan Anda, jika Anda tidak mau diteror olehnya, ujar orang tua tersebut. Kusem langsung kaget dengan ucapan orang tua tersebut. Bagaimana tidak? Orang tua itu kenapa tahu apa yang dialami Kusem selama ini? Orang tua itu pun pergi, dan Kusem masih merenungkan ucapan orang tua itu. Sepertinya benar apa kata orang itu. Aku harus menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas apa yang aku alami ini. Daripada aku diteror terus seperti ini. Gumam Kusem yang masih terus merasa menyesal sekali atas apa yang diperbuatnya. Hari ini Kusem tidak bekerja, lantaran dia kecapean, dan bahkan semalam dia belum tidur. Dia masih terus memikirkan atas semua kejadian yang dialaminya itu. Terdengar suara pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Kusem langsung memeriksakannya. Ketika Kusem membuka pintu kamar mandi,
Kusam dikejutkan oleh sesosok perempuan dengan berlumuran darah, yang mana sosok itu ternyata hantu yang Kusam temui waktu semalam. "Apa kamu masih mengenalku?" tanya hantu tersebut. "Kamu?" Kusam sangat ketakutan dan berlari menuju keluar rumah. Namun rumah Kusam seperti menjadi gelap. Kemudian Kusam terbangun dari tidurnya dengan mimpi sangat amat menakutkan itu. Dengan nafas yang sesak, entahlah itu mimpi atau tidak, lantaran leher Kusam sangat sakit. Kusam pun langsung bergegas menuju kamar mandi. Setelahnya Kusam berniat ingin ke desa Muncur dan mau menanyakan tentang orang yang selalu menghantuinya. Jam menunjukkan pukul 2:30 siang. Kusam yang sudah berada di desa Muncur, dia ingin mencari rumah Pak Sumbul. "Assalamualaikum, Pak," ucap salam Kusam dengan seorang hansip. "Waalaikumsalam. Mas, ada apa ya?" jawab Pak Hansip yang sedang berada di pos ronda. "Maaf, Pak, saya mau tanya, rumah Pak Sumbul di mana ya?" tanya Kusam ke hansip itu. "Di depan masjid, Mas, rumahnya warna kuning," balas Pak Hansip. "Oh, makasih, Pak," ujar Kusam. Sampailah Kusam di rumah Pak Sumbul. "Assalamualaikum," salam Kusam. "Waalaikumsalam. Mas, ada apa ya?" jawab Pak Sumbul. Kusam pun menanyakan apakah di desa ini ada seorang warga yang menjadi korban tabrak lari. Pak Sumbul pun menceritakan seorang warga Muncur yang saat itu 2 orang yang sedang dalam perjalanan pulang. Namun saat di perjalanan mereka berdua mengalami sebuah musibah. Mereka yang jadi korban itu seorang kakak beradik, perempuan, dan adiknya laki-laki. Kusam sangat menyesali perbuatannya itu. Akhirnya Kusam pun mengaku kalau dirinya itu yang telah membuat kakak beradik itu meninggal dunia. Sontak Pak Sumbul yang mendengarkan ucapan dari Kusam itu, Pak Sumbul pun yang tadinya tersenyum merubah wajahnya dengan marah dan tatapan kebencian. Kusam lantas meminta maaf kepada Pak Sumbul atas apa yang ia perbuat itu. Dengan menyesalinya, sehingga Kusam menangis dan ia sudah pasrah. Kemudian Pak Sumbul langsung membawa Kusam ke kantor polisi. Tamat.